Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Setiap manusia yang hidup itu dilengkapi dengan berbagai perasaan yang sering berubah-ubah dan bahkan bisa berubah dengan cepat sesuai dengan situasi dan keadaan. Terkadang merasa senang, terkadang merasa sedih, terkadang merasa marah, terkadang juga bisa merasa biasa saja. Dalam situasi baik dan aman, itu biasanya kita merasa senang atau setidaknya merasa biasa saja. Tetapi orang akan lebih mudah marah ketika dalam situasi yang sulit, dalam situasi terancam, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang tidak menyenangkan, atau ketika mengalami kerugian. Dalam situasi seperti ini, orang akan lebih mudah marah. Bahkan terkadang kita marah melihat ketidakbenaran terjadi di sekitar kita. Kita marah ketika orang mencontek dan kemudian lulus ujian, sedangkan kita yang tidak mencontek tidak lulus ujian. Kita marah melihat orang berbuat curang tetapi kemudian terlihat seolah-olah berhasil. Kita marah melihat orang curang dalam pertandingan kemudian menang. Kita marah karena kecurangan seseorang yang tidak terbongkar tetapi malah mendapatkan pembelaan. Kita menjadi marah melihat orang yang tidak takut akan Tuhan tetapi hidup berkelimpahan. Sedangkan kita yang setia kepada Tuhan hidup dalam kesulitan. Pertanyaannya adalah, benarkah sikap yang demikian? Haruskah kita marah terhadap ketidakbenaran? Haruskah kita marah terhadap ketidakadilan? Firman Tuhan berkata, tidak boleh. Dan inilah yang akan kita bahas yang menjadi tema kita hari ini, yaitu jangan marah. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 37 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca selanjutnya, jadi dari mulai pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40, itu di sana membahas tentang membandingkan antara orang benar dan orang fasik. Bagian ini memberitahukan kepada kita bagaimana sikap Tuhan terhadap orang benar dan terhadap orang fasik. Dimulai dari ayat 1 yang berisi larangan bagi orang benar, yaitu marah kepada orang yang berbuat jahat. Marah terhadap orang fasik. Tuhan melarang kita marah terhadap orang yang berbuat jahat, bukan berarti bahwa kita membiarkan kejahatan begitu saja. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, kalau ada yang berbuat jahat, maka kita harus menegurnya
dengan kasih, bukan dengan marah. Kadang-kadang kita beralasan bahwa orang yang demikian memang tidak bisa ditegur dengan kasih. Orang yang demikian memang harus dimarah. Tapi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita marah terhadap orang yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan mau kita menegurnya dengan kasih. Masalah orang mau bertobat atau tidak, itu adalah urusan Tuhan. Bagian kita adalah mengingatkan, menegur orang yang berbuat dosa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk marah ketika mengetahui orang berbuat jahat. Pertanyaannya adalah, mengapa anak Tuhan tidak boleh marah terhadap orang jahat atau orang fasik? Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian, mengapa kita tidak boleh marah terhadap orang jahat. Yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu dikatakan di ayat yang 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Alasan yang pertama, mengapa kita tidak perlu marah, tidak boleh marah terhadap orang yang berbuat jahat, terhadap orang fasik. Karena orang jahat, orang fasik tidak mungkin bertahan lama di dalam keberdosaannya. Kejahatan mereka lambat laun segera terbongkar. Apa yang tersembunyi di dalam gelap, Tuhan akan menyingkapkan. Hukuman pun akan dijatuhkan Tuhan terhadap mereka yang berbuat jahat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita tidak perlu marah terhadap orang yang fasik, terhadap orang jahat. Kita hanya perlu menegur saja, kita hanya perlu mengingatkan dengan kasih. Kalau toh tetap saja tidak mau bertobat, itu sudah urusannya dengan Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan kejahatannya, Tuhan akan menghukum dia. Jadi tidak perlu kita marah. Alasan yang kedua adalah, kalau kita marah terhadap orang jahat, berarti kita menjadi sama seperti mereka. Ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kalau kita marah, kemudian marah kita tidak terkendali, maka kita pun melakukan dosa, kita pun melakukan kejahatan yang sama seperti orang yang kita marah. Jadi tidak ada bedanya kita dengan orang yang kita marah, sama-sama berbuat dosa. Jadi kita tidak perlu marah, karena marah yang kita lakukan itu justru akan membuat kita jatuh dalam dosa. Marah kita tidak terkendali, kita emosi dan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu marah terhadap orang yang berbuat dosa, tetapi bagian kita, tugas kita hanyalah menegur dengan kasih. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh marah terhadap orang jahat, terhadap orang fasik? Tuhan adalah Allah yang adil. Ia akan bertindak menghukum orang jahat dan membela orang benar. Jadi enggak usah takut, kita orang benar, walaupun kita dalam kondisi terpuruk, Tuhan akan membela kita. Dan orang jahat pasti akan terpuruk. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, orang benar akan mewarisi bumi dan menikmati kesejahteraan. Tuhan pasti memelihara umatnya, Tuhan pasti memelihara kita. Jadi kalau kita baca sekali lagi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40, banyak hal yang Tuhan lakukan terhadap orang baik. Banyak hal yang Tuhan lakukan terhadap orang yang setia, orang yang jujur. Tetapi terhadap orang fasik, terhadap orang yang jahat, Tuhan tidak menyukainya.
Jadi 3 alasan mengapa kita tidak perlu marah terhadap orang jahat, terhadap orang fasik. Karena orang jahat, orang fasik tidak mungkin bertahan lama. Yang kedua, kalau kita marah terhadap orang jahat, orang fasik, maka kita pun akan menjadi sama dengan mereka karena kita jatuh dalam dosa kemarahan kita. Dan yang ketiga, kita tidak perlu marah karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia yang pasti akan membela orang benar. Lalu apa yang semestinya kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah orang yang jahat? Yang pertama, berlakulah setia. Seringkali kita merasa cemburu karena orang yang tidak jujur menjadi berhasil. Orang yang ujiannya nyontek tapi lulus. Orang yang bermain curang tapi menang. Kita terpancing dan kita ingin ikut-ikutan. Ikut-ikutan tidak jujur. Ikut-ikutan berbuat curang. Ikut-ikutan berbuat jahat. Sekali lagi, yang harus kita lakukan, berlakulah setia. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Jangan terpengaruh untuk berbuat jahat, untuk berbuat curang. Karena orang yang berbuat jahat, orang yang curang, yang kita lihat berhasil, tetapi itu hanya sementara saja. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah orang yang jahat, di tengah-tengah lingkungan yang jahat, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak terpengaruh. Memang ada pepatah yang berkata, orang jujur akan hancur. Tetapi meskipun kita hancur, kita bersyukur karena kita tidak ikut tercemar, karena kita tidak ikut berbuat yang tidak jujur. Kita patut bersyukur karena kita masih hidup di dalam kebenaran. Kita mampu berdiri teguh. Jadi kita tetap bersyukur meskipun berada di lingkungan yang jahat, karena kita mampu berdiri teguh. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita berada di lingkungan yang tidak menyenangkan, ketika kita berada dengan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak baik, maka serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan supaya kita tetap mampu bertahan. Kita tidak terpengaruh dengan mereka dan terang Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tidak perlu marah terhadap orang yang tidak baik, tetapi tegurlah, nasihatilah dengan penuh kasih, dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita tetap bertahan, tidak terpengaruh, tidak ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik, tetapi hidup menjadi terang bagi sekitar kita. Amin.